Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Halo NFL fans Indonesia, selamat datang di podcast mingguan episode ya. Selamat datang di episode terbaru. Nah, gue bareng Bro Tufel, nama gue Fadil Saputra. Ini Tufel Muhammad. Nah, ini mungkin lu bertanya nih kenapa gue megang bola ini nih? Kenapa nih? Nah, ternyata kenapa gue megang bola ini, walaupun sebenarnya gue kangen sih, gue udah lama banget gak main ini. Kapan lu terakhir main kapan emang bro? Terakhir main gue 2012. 2012. Berarti udah 6 tahun lo gak megang bola. Iya, gue main flag football cuman karena lutut gue kena karena kebanyakan. Bukan itu ya, bukan kebanyakan itu, kebanyakan main. Karena Jimmy Garoppolo. Bukan. Bukan. Ini kenapa kita megang bola ini? Karena kita kedatangan dua tamu yang sangat terhormat dari yang sekolah luar negeri. Ini ada Bro Edward di sini. Welcome. Bro Kevin di sini. Welcome. Selamat datang di markas besar podcast NFL Fans Indonesia. Mungkin masih dicari sama the he who should not be named kayaknya. Masih dicari tuh lokasinya. Gak nemu-nemu, kita kayak bad cave di sini. Nah, betul sekali. Nah, kenapa kita ngundang Bro Edward sama Bro Kevin di sini? Karena mungkin lu pada ngelihat American football itu olahraga Amerika ya. Amerika banget. Ternyata sebenarnya kenyataannya American football itu juga ada dimainin di negara ASEAN Amerika ya. Oh jelas, iya tentunya kan? itu. Kayak contohnya kan pasti kita sempat nge-repost foto dari NFL China ya. NFL China ada NFL Australia juga ada. Nah, Jepang juga ada. Nah, di sini kita kehadiran dua orang yang sempat sekolah di luar ya. Bener ya? Nah, buat memulai podcast ini kita kasih ini ya waktu buat perkenalan ya. Siap. Pertama mungkin dari Bro Edward dulu perkenalan, langsung boleh lihat ke kamera situ. Ya. Nama saya Edward Hakim, umur 18, sekolah di UTS University Technology of Sydney. Oke. Terus main football atau gridiron yang dia bilang di sana. Udah second year sih main. Second year. Oke. Berarti sekarang lagi libur sekolah atau selesai sekolah? Sekarang lagi libur sih, lagi libur ya? Iya. Cuman bentar lagi mau balik, planning mau ambil summer class. Biar cepet lulus ya? Pengen cepet lulus atau gak sabar mau main lagi nih? Nah, iya nih. Kalau boleh tahu lu posisinya main football posisinya apa? Main posisi flex, safety, and corner. Flex, safety and corner ya. Berarti ini kalau misalnya lu gak ngerti, flex itu berarti fleksibel. Dia bisa posisi apa aja. Nah, main udah berapa lama berarti? Dari pertama kali masuk apa? Main udah 2 tahun buat yang pas pakai gearnya itu. Pakai gear ya. Berarti di sana mainnya contact football ya, bukan flag football di sini ya? Kontak ya. Contact bener-bener tackle pakai badan ya? Iya, full contact. Full contact, full equipment football betul. Iya. Berarti tuh Bro Edward aja yang sekolah di Australia ya? Australia aja main football. Ternyata tuh football gak cuma di Amerika gitu. Nah, betul sekali. sama satu lagi gue mau nanya, lu fans Panthers ya? Iya. Iya, tim yang gue bantai kemarin ya. Nah, sama satu lagi, ini kita kasih perkenalan dulu ya buat Bro Kevin di sini. Oke, Bro Kevin coba kasih perkenalan sedikit. Boleh lihat kamera di sini. Nama gue Kevin Putra. Umur gue 20 tahun. Gue main football itu dari SMP. Dari SMP. Gue pindah ke US itu SMP kelas 1. Kelas 1. Nah, jadi habis SD langsung pindah. Terus gue main 3 tahun plus 1 sekali di SMA. Setahun di SMA. Jadi ya bisa dibilang gue SMA 4 tahun lah. SMA 4 tahun. Oke. Bonus. Nah, kalau betul SMP SMA-nya di daerah mana? SMP dan SMA gue di daerah Tallahassee, Florida. Florida. Ibu kotanya. Iya. Oke. Nah, berarti itu kenapa bisa 4 tahun ya SMA? Apa karena 1 tahun pengen main lagi atau gimana? Karena kan bokap gue harusnya sih planningnya 4 tahun S3 ya. Tapi dia mikir kalau 4 tahun ntar gue di sini UN-nya buta semua kan. Oke. Akhirnya ya udah diulur-ulur lah sama bokap. Akhirnya biar gue bisa 5 tahun, biar ya minimal gue SMA setahun lah di situ. Jadi ya bonus. Oke. Nah,
berarti sekarang udah benar-benar pindah ke Indonesia buat sekolah apa lagi libur? Gue udah pindah ke Indonesia tapi Ada. sekali-sekali sih gue ke US. Ah. Ngecek rumah ada di sana. Oke. Nah, ini gue mau nanya dong buat ke Bro Kevin dulu deh. Gimana sih kesan-kesannya sekolah di sana? Kesan-kesannya sih Kayak belajarnya mata kuliahnya kayak gimana kan? Kalau sini kan mata kuliahnya awal-awal kelas 1 kan atau awal masuk kan semua mata pelajaran langsung diajar, kasih semua. Tahu-tahu pas penjurusan yang udah dipelajarin nggak dipelajarin lagi karena misalnya masuk IPA kan. Jadi ya, misalnya di kelas 10-nya belajar ekonomi, tahu-tahu masuk IPA nggak belajar gitu. Nah kalau di situ emang langsung difokusin gitu apa? enggak. Gimana? Kalau di US itu pas lu naik kelas 5 ke kelas 6 itu lu bisa pilih mata pelajaran yang lu pengenin. Jadi Oke. selama setahun itu cuma ada 6 mata pelajaran. 6 mata pelajarannya pun sama semua selama setahun difokusin benar-benar. Oke. Nah, ya kayak gitu sistemnya moving class. Kalau SMP itu dari jam 9 sampai jam 3, kalau SMA-nya dari jam 7 sampai jam 1 doang. Gitu. Oke, tapi kalau nggak salah walaupun udah SMP SMA udah pakai kredit gitu ya? Iya, udah pakai kredit. Jadi gue di SMP udah ngambil setengah SMA kredit SMA gue di sana. Oh, nah buat yang nonton kalau nggak ngerti kredit itu gampangnya SKS. Nah, iya, SKS SKS. di situ. Nyicil Oke. biar kuliah cepet. Nah, bener. Cicilan. Cicilan ya. Nah, kalau Bro Edward gimana kesan-kesannya sekolah di Sydney? Yes, kurang lebih kalau sama Amerika sih mirip-mirip ya. Mirip-mirip Iya. ya. Iya. Cuman bedanya dia abis year 8 dia lanjut year 9, 11, 12. Abis itu ambil HSC terus baru masuk uni. Berarti nggak kayak sini langsung masuk universitas ya? Berarti situ ada kayak apa sih, kayak community college ya? No. Apa? Paling buat prep kayak semacam Prep ujian school gitu ya? Iya, begitulah. Oke. Nah, dari kita tanya tentang sekolah-sekolah kesan-kesannya langsung kita fokusin ke topik sekarang ya, tentang pengalaman main football di luar ya. Nah, buat Bro Edward dulu, sebenarnya tuh susah nggak sih masuk tim football di situ? Apakah ada proses kayak daftar dulu atau misalnya langsung datang aja? Atau enggak pelatih? gini aja paling mungkin Edward bisa ceritain proses awalnya. Iya, ceritain dari proses gitu. ketemu football kayak gimana, dari daftar terus sampai main. Gitu. Nah, benar-benar gimana? Jadi pertama kali masuk universitinya tuh kan kayak penasaran kayak ada klub apa aja yang mau di-join gitu kan. Ini kayak ekskul berarti Iya. jatuhnya. Ekskul ya? Iya. Oke. Terus habis itu lagi masuk kayak clubs day gitu. Kayak ada banyak sports lah. Tadinya pikir mau ikut basket kan. Soalnya salah satu favorite sportnya juga. Oke. Nah, terus habis itu pas di belakangnya itu ada American football. Nah, oke. Dari kecil tuh kayak suka banget. Mungkin gara-gara paling pertamanya tuh uncle-nya saya punya kayak mini figure American football gitu, kayak Troy Aikman segala gitu. Nah, terus dari situ juga nonton anime iShield ya, anime yang banyak ditonton oleh para anak kecil dan pemuda di Indonesia ya. Berjasa Jadi, itu anime. Mungkin kebanyakan pada suka American football bisa nonton iShield ya. Iya, kayak nomor 1 iShield, nomor 2 Madden. Nah iya kayaknya bener ya, Dua kayak nomor 1 influencer. iShield ya. Dua Buat influencer buat football tuh. awal-awal masuk suka American football ya. Lanjut. Ya. Ya, jadi kayak abis itu kayak dari kecil kayak kepengen coba gitu, kepengen pakai, kepengen feel different gitu, kayak pengen cobain gearnya segala. Nah, jadi kan pertama ngomong ke orangnya, saya itu enroll dulu. Habis enroll dibilang datang aja tryout practice gitu. Iya. Nah, practice-nya itu kan pas off season. Nah, udah datang pas itu malam kayak jam 8 gitu practice-nya. Iya. Berarti kayak ini kalau di serial TV yang terkenal tuh Friday Night Lights gitu ya. Nah, iya terus. Ya, jadi dia sengaja bikin malam soalnya banyak orang kan yang sibuk kalau siang. Iya, benar sih, benar. Jadi dia pas datang sana di tryout dulu. Kalau di Australia sih American footballnya beda. Kalau di Amerika kan qualifying yang benar-benar bisa main dipilih. Kalau di sini kayak enrollnya tuh bayar.
Jadi fees gitu ke klub. Fees. Kok boleh tahu berapa kira-kira feesnya kalau di dolar Amerika? Dolar Australia. Ganti-ganti sih, tapi tahun lalu punya kalau nggak salah 400. Tahun ini punya 300. Oh, itu per season deh. Iya. Per annual deh. Tapi kalau ini kan gua kan uninya di sono. Jadi dikasih diskon gitu, student discount. Oke. Berarti itu fees-nya di luar ini ya tuition fees gitu ya? Iya. Oke. Berarti itu untuk orang-orang yang di luar uni pun bisa join di klub itu. Bisa. Oke. Kalau misalnya dibikin private buat uni player doang, justru nggak cukup. Nggak cukup sih, iya sih, bener sih, lumayan. bener. Karena kan juga olahraga di luar Amerika kan otomatis peminat Amerika. Iya benar, jatuh lebih ke interest kan? lagi. Iya. Oke. Nah, berarti abis tryout gitu, proses sampai bener-bener masuk timnya tuh menurut lu susah atau gimana? Jadi pas masuk timnya tuh pertama di tryout kayak speed, agility semua. Jadi kayak cone drill, Kayak 40 combine, yards. kayak combine gitu. Ya combine gitu. Kayak NFL scouting combine ya sebelum Iya. draft ya? Iya. Terus? Nah, terus habis itu pertama-tamanya dimasukin slots receiver. Slot. Iya. Iya. Jadi slots receiver kan ada 2 wide receiver di sini. Iya, Slots pojok. itu yang Yang di tengah-tengah. ada di sini ganti Iya. gitu. Benar. Nah, terus habis itu kayak kurang suka sama posisinya karena Oke. dari dulu sukanya defensive. Oh. Iya, siap. Udah Jadi defensive kayak- minded bagus. Iya, Oke, jadi oke. kayak pindah pengen masuk defense kan. Nah, kalau pindah gitu ngomong ke coachnya. Coach kayaknya saya lebih suka main defense Iya. atau gimana? Nah, kalau pindah itu gimana? Kalau Boleh ngomong cuman kalau pas itu kan mesti nggak berani kan. Pas baru masuk. Jadi kayak kasih lihat performance aja gitu. Oke. Oh, ngakalinnya gitu ya. Oke. Tanking. Boleh ya, tanking kayak Raiders ya. Cuman kenapa Raiders kemarin menang gitu? Oke. Nah, terus kita switch ke Bro Kevin ya. Nah, gue baru ingat Bro Kevin pakai Steelers. Nah, ini fans Steelers harus dinaikkan. Jangan kebanyakan Patriots ini. Patriots udah fans sejuta umat di sini. Aduh. Nah, Bro Kevin coba bisa diceritain gimana pengalamannya dari pertama kali kayak misalnya kayak Bro Edward kayak biasanya kan ada kayak pamerannya UKM gitu. Showcase gitu kan. Nggak ada. Kalau di tempat gua, kalau di US, yang pertama lo harus lakuin lu isi formnya dulu, terus lu langsung harus ke dokter. Ke dokter untuk cek kesehatan kayak takutnya tulang lu udah ada yang retak sebelum lu main. Nah, itu lu nggak boleh. Itu ya seketat gitulah karena kan apalagi kalau gua yang non American jadi gua harus benar-benar makin ketat lagi seleksinya. Berarti itu requirement emang dari sekolah lo untuk Iya itu requirement untuk semua pemain. Tapi kalau yang non American ya lebih ketat aja gitu. Oke. Nah, terus kalau ada minimal tingginya, kalau gua nggak salah itu minimal tingginya 5 foot sekian. Berarti 165 ya. Iya 165 165, gitu. 165 lah. Nah terus kalau berat sih nggak harus ada Proportion. requirement-nya lah ya. Iya, lu gendut semua juga bisa lah ya. Tapi ntar tinggal di adjustment sama pelatih Apa ya. pelatih ya. Iya. Sama ya cek mata karena kan kalau gua kan pakai kacamata. Ah, Jadi Iya benar. ada pilihannya lu mau pakai goggle-nya atau lu pakai kontak lens. Goggle maksudnya goggle Goggle yang Pfizer. kayak enggak itu yang kayak Oh, ya, buat goggle ini renang, ya? buat renang. Oh, buat renang, Yang kayak model iya. perenang gitu, Iya. tapi dibuatin minus. Nah, itu. Dibikin custom gitu. Oke. Nah, abis dari dokter itu gimana? Habis dari dokter udah gua periksa, gua nge-return formnya pas due date-nya. Itu semuanya yang ngasih formnya itu langsung dipanggil sama pelatihnya. Nah, hari H itu gua latihan juga setelah pulang sekolah. Jam 3:30, jam 4-an lah itu gua latihan. Kalau di situ nggak ada pakai Vivian. Kalau di SMP, SMA, ada Vivian. lu gratis kayak Iya. shoulder pad-nya udah disediain, jersey-nya, helmnya itu lu istilahnya dikasih gratis selama lu main di situ deh pokoknya. Tapi oke. akhir season harus lu return lagi Iya sih. untuk otomatis. diperiksa Iya. kelayakannya lah istilahnya gitu. Oke. Eh, Berarti abis kan berarti kan sama kayak Bro Edward ya ada kayak tryoutnya dulu ya. Iya, nah, ada itu tryoutnya. gimana proses dari tryout sampai lu pas kemarin main itu posisinya apa? gue pertama dapat gue QB2. QB2. Backup. Gue dikasih QB. backup QB dulu. Heeh. Tapi karena pelatih gue adalah orang yang ambisius, mau semua pemainnya dapat role. Oke. Karena kan di situ Keren. sistemnya pakai sistem cut. Jadi kalau lu udah dapat masuk ke 140 man rooster, 100 sampai 140 rooster,
140 Iya, menurut karena kan ada varsity dan junior. Oh. Dibagi 2 tim gitu istilahnya. Oke, Jadi nanti kalau misalnya iya. lawannya lawan yang gampang-gampang, jadi istilahnya Junior. diturunin tim 2 yang kayak gue bilang, gue QB 2 tapi oke. starter di tim kedua istilahnya kayak gitu. Oke. Nah, kalau lu emang bagus, lu nanti bisa di-upgrade di tahun depannya, di season depannya. Oke. Nah, Abis pertama- dari QB2 gue pertama main QB2, terus tapi karena waktu gue main QB2 masih apa sih namanya, tahun pertama dan kayak katanya sih masih kurang bagus kan. Iya. Akhirnya gue pindah ke defense, ke linebacker and cornerback jadi ya gue. cornerback ya. Nah, karena kan di situ linebackernya gue di tim gue waktu itu di roster ada 4. Jadi kan cuma biasanya main 2 atau 3 kan. Nah, kalau udah pada semuanya bisa datang, gue akhirnya main ke cornerback atau nggak ke QB. Lihat sikonnya juga. Sikon ya. Gitu. Oke. Nah, Kalau buat Bro Kevin, berarti kalau di sekolah ini sistem ada season gitu ya? Satu season ada berapa game Iya, gitu? satu season 17 game juga sama. 17 game juga Kayak sama ya? NFL juga. Dia mainnya tiap minggu juga sama. Tiap minggu juga, oh. Nah, berarti ada bye weeknya juga ya? ada bye week sekali. Ada stadionnya sendiri juga berarti? Ada sekolahnya? stadionnya sendiri, stadion sekolah gua ada netralnya juga. Kalau emang terlalu kayak rivalry gitu harus tempat netral karena Oh, yoi. Bagus sih kalau gitu, Pak. Kayak tahu sendiri kalau di US sama lah kayak di Indo. Kalau kalah dikit kadang-kadang sukanya rusuh gitu. Kayak bola di Indo. Iya. Kayak Persib sama Persija. Nah, ya? iya kayak gitulah mirip. Berarti kalau sekolah lu dulu rivalry-nya apa siapa? Gue waktu itu karena gue middle school gue namanya Cobb, gue rivalry waktu itu sama Ra Middle School. Oke, Nah, itu oke. sekolah tetangga kayak gitu. Yoi. Iya. Nah, sedikit kalau Bro Edward pas sekolahnya ada rivalry gitu nggak? Ada sih, soalnya yang satu sih Sydney Uni. Sydney Sydney Uni. University, soalnya dia kasih scholarship buat pemain yang ada background di American football di Amerika. Ya, jadi dia kasih scholarship ke pemain-pemain dari Amerika. Jadi yang udah punya Itu kenapa background dia di jago, Amerika iya. dicomot-comotin Iya, istilahnya. dicomot-comotin, Nih gue kasih scholarship buat main di tim gue gitu ya. Oke. Nah, terus kita langsung ini ya, lanjut ke ini. Yang mungkin jadi hambatan orang-orang yang mau main American football di Indonesia selain fisik, equipment. Bener. Nah, equipment kan berarti dari atas berarti apa? Helm sama ada mic-nya di dalam helmnya. Oh, kalau ada kibi ya, yang ini kalau Yang di NFL kibi. yang hijau gitu ya, stiker hijau ya. Nah, Sama linebacker. Di gitu. dalam sama linebacker. berarti kalau dari SMP udah ada mic ya? Iya, jadi mic-nya itu udah nempel ke helmnya, udah bawaannya istilahnya. Oh, kalau Bro Edward juga ada yang Kalau mic gitu. Kalau QB-nya. Kalau di kayak national team gitu, kayak Australia gitu, tim Kalau negara ada. kalau di sekolah lu ada Nggak pemain. ada. Oh, nggak ada ya? Kalau buat sekolah nggak ada, states juga nggak ada. Oh, berarti Kalau itu- gue di sekolah udah ada. ada? Yang di SMP, SMA udah ada kayak gitu. Oh, berarti helm, mic mungkin buat QB dan pemain QB sama pemain tertentu kaptennya gitu. kaptennya ya. Nah. Terus body armor, shoulder pad, jersey, Nah, Game pants. tight pad ya, nah, tight Pad, pad, knee pad juga. pad, celananya, knee pad, Sama mouth cleats. guard. mouth guard, Boots. sepatunya, Cleats. cleatsnya, kaos kaki dan lain-lain. Nah, buat Bro Kevin itu kira-kira semuanya equipmentnya berapa? Dia kan Kalau provided tapi kan kalau dia. kalau Oh gue iya, provided, tapi kalau misalnya dihitung secara kasar. bisa 1.000 sampai 2.000 US Per orang ya? Karena iya per orang karena kan shoulder pad itu setiap ukuran beda harga. Oh. Jadi kalau yang S oke. misalnya ada harga 300 sampai 400 dolar. Kalau ukuran M sekitar 400 sampai 600-an kayak gitu, tergantung Oke. size, tergantung merek juga. Gitu. Tapi kalau sekolahnya Bro Kevin kan emang itu properti buat dari sekolahnya kan, dan Iya. yang kata Bro Kevin juga at the end of the season dibalikin Balikin untuk untuk dicek. dicek. Oke. Nah, kalau Bro Edward itu kalau itu hampir sama 1.000 2.000. Beda sih, soalnya gue pakainya kayak yang nggak mau spend banyak-banyak gitu di padding segala. Iya. Jadi gue punya pads, gue ada 2 pads. Yang satu murah banget 150. Yang 150. pads, shoulder padsnya doang. Terus yang satu lagi kalau nggak salah 200-an. Dan tapi yang 200-an itu tukar sama temen punya. Oh, Iya. oke. Jadi tukeran. Nah itu dua-duanya used, bekas gitu. Oh, iya. Terus Oke. helmnya cuma satu sih. Helmnya
kalau nggak salah 200-an. Itu juga helm ada ukurannya juga ya? Ada. Ada ya ukuran. Tapi kalau di timnya Bro Edward kan tadi kita dibilang ada fee-nya kan untuk annualnya. Itu udah cover equipment atau baru? Cover jersey, game pants, terus iya sih itu doang sih. Oh berarti equipment kita keluar lagi sendiri buat buat cover sendiri ya? Iya. Oke, berarti kalau dirupiahin per orang berapa sih nih? 26 juta kali ya? Iya, itu per Sebenarnya sih bisa aja, cuman yang penting ada sponsor sih. benar. Sponsor sih yang bisa mengucurkan dana, atau mungkin yang nonton Om Erwin mungkin. Om Erwin yang berbaik hati mungkin bisa mengucurkan dana gitu. Ya, kalau kita ambil kesimpulan dari Bro Kevin sama Bro Edward nih, udah kelihatan mungkin ada yang kalau satu di US, yang satu di Australia. Kalau di US kan emang roots olahraganya kan emang dari situ gitu. Jadi interestnya udah gede dan udah continuity-nya juga udah ada kan tiap season. Jadi sekolahnya pun untuk nge-invest di equipment itu visible lah gitu. Karena tiap tahun emang dipakai dan jalan untuk studentsnya juga untuk dapat scholarship di college juga kan. Dan sedangkan kalau di Australia karena memang mungkin ini bukan culture-nya dan start out as orang pengen having fun dan pengen nyari tim, makanya dikeluarkan ada fee-nya dan istilahnya kita pay to play. Masih developing sports. Masih developing sports, iya. betul. Itulah emang mungkin entry dari developing sports ke suatu negara ya. Awal-awalnya adalah pay to play dulu gitu. Nah, oke. Ini kita pas itu kan sempat ini nih DM-an ya sama Bro Edward nih. Nah, Bro Edward sempat ngirim video pas main football ya. Nah, ini videonya nih. Tell me when his helmet is ready. He's gonna let him feel it. Itu video Bro Edward bikin bikit ya. Gokil ya. Gila gitu ya. itu gokil sih, gila. Gue sampai di traktor gitu, gue juga jadi ball carrier juga diterakin gitu gue. Yeah. Males ya, kicep juga gue takut diterakin gitu. Habis itu kalau menurut gue pressure-nya, gue juga pasti pernah main flag football ya. Yeah. Terus ngelawan orang US gitu, gue juga pernah digituin, come on boy, come on boy, I'm gonna come to you boy, gitu. Anjir, gue kayak mental gue, aduh gila ngeri banget. That's why we don't Banyak play sih football. trash talk di sana. Iya banyak banget trash talk ya. Dan kalau misalnya trash talk itu main mental gitu. Iya, Coba iya, masuk ke kepala orang gitu. Karena sport juga sebenarnya olahraga gak sekedar fisik juga ya, itu juga mental juga ya. Mentally strong and physically strong baru bisa main. Berarti kalau di US lebih gila lagi. Lebih gila lagi trash talk ya. Gila. Jangankan linebacker, defensive-nya juga pada trash talk semua udah itu, biar offensive line gue pada kicut-kicut semua gitu. Ngeri banget ya. Nah, terus ini nih, kalau udah masuk gitu dari Bro Edward, apa sih latihannya buat persiapannya? Kayak fisik latihan fisiknya kayak gimana, atau ternyata di situ ada fasilitas gymnya gitu? Jadi student athlete di sana boleh pakai private facility di sana. Nah terus dari situ kayak dia praktisnya setiap minggu 2 kali malam. Nah itu satu Wednesday, satu Tuesday, satu lagi Thursday. Nah terus Friday-nya break, Saturday-nya game. Nah biasa sih praktisnya kan mainnya DB ya, defensive back. Paling ya banyak backpedaling gitu. Backpedaling, terus breaks gitu-gitu. Terus coba read routes segala gitu. Terus kayak abis DB drill segala gitu. Enggak, pertamanya tuh stretching. Abis stretching, warm up segala, terus DB drill, saya itu scrimmage. Scrimmage itu lu lawan receiver. Sama kayak benar-benar game tapi di practice. Offense lawan defense. Offense lawan gitu. defense. Oke, offense lawan defense ya. Iya. Nah terus itu terus sampai practice-nya selesai. Oke. Nah, berarti itu ada programnya ya? Programnya itu kayak dari pelatihnya apa lu sendiri yang ngeprogramin? Dari pelatihnya. Ada pelatihnya ya? Kasih program, iya. Oke. Kalau Bro Kevin sama apa? Pasti kan coach itu ada gym facility-nya? Ada gym facility-nya, tapi kalau buat beberapa posisi itu nggak boleh ngangkat berat, nggak boleh nge-gym karena kan lutut ya?
Iya, lutut dan Lutut, tangan. posisi lutut, Apalagi tangan sih. kalau Iya. kalau misalnya kayak QB, cornerback kan kalau tangannya letoy, QB ntar QB lagi ngangkat. Iya. Enggak Ntar boleh angkat kayak berat. ntar kayak legenda kita semua, Peterman. Iya. Ntar 5 interception lagi. Iya kan? Berarti kebanyakan ngangkat. Iya. Dulu kebanyakan dilarang ngangkat. gym semua itu. Iya. Dilarang ngangkat-ngangkat ya. Berarti kalau lu kan linebacker atau Iya, gua cornerback. Nah, QB. latihannya kayak gimana? kalau gue sih tiap hari QB target throwing. Oh, Jadi oke. throwing. Gue dikasih Iya. ada mulai dari 5 yard, 10, 20 itu nanti ada setiap orang wide receiver yang lari route-nya, running route-nya. Jadi gue harus hafal running route-nya juga. Kalau QB itu nggak asal lempar, lo harus tahu running route-nya, terus harus tahu kira-kira si wide receiver-nya berapa, terus di belakang itu nanti ada kayak orang ngebawain peralatannya kayak seakan-akan itu defensifnya. Nah, jadi lo harus kayak bisa tepat gitu loh. Kalau nggak ntar kayak robot gitu lah istilah, tangannya ntar lu keteplak kayak gitu sama wide receiver-nya kayak gitu. Atau model-modelnya. misalnya lemparnya kelamaan gitu karena Iya. kelamaan mikir jadi Ntar bisa DL-nya kan. DL kayak gitu mainnya. Kalau misalnya yang pas jadi linebacker? Kalau gue linebacker mainnya sama ini kayak ada apa namanya stick itu terus depannya ada kayak orang yang gede gitu. Kayak apa sih matras gitu istilah. Nah, matras yang ini nggak sih yang orang nahan itu? Yang orang-orangan gitu matrasnya. Iya, Terus orang-orangan, di belakangnya ada pelatih defense gue yang gede badannya yang kayak 300-400 pound gitu. Jadi dia berdiri di atas, gue disuruh didorong. Wah, Istilah kayak gitu. Serius? Iya. berarti itu misalnya yang orang-orangan ditambah itu bisa 500. Iya, bisa 500-an lebih. Lu harus bisa ngedorong. Gila, kalau nggak- Ada minimal yardnya. Kalau nggak bisa lu harus push up 50. 50. Gila, gua aja 5 kali push up udah. Iya, Udah ngos-ngosan. Terus sama ya latihan tiap minggu kayak lu narik ban, kalau lu tahu Oh, iya, diikat narik ban. belakang Oh, ada ban iya, truk. iya, iya. Ban Ban truk, truknya iya. 2, kagak cuma 1. Kalau lu masih itu jadi kan biar terbentuk dari kecil. Kalau lu udah mulai gede ya udah 1 aja istilah kayak gitu. Wah, gila sih. Jadi kacau sih, ya kacau. gue dulu awalnya emang badan gue emang gede, terus tanpa gue nge-gym gue bisa kurus gitu. Istilah gue cuma kayak gitu doang. Kalau Iyalah, orang-orang bilang kan lu mau six pack harus nge-gym. Nah itu sih menurut gue Enggak ya? BS lah itu. BS, iya. Ya sini mah gak apa bullshit. Gak apa lah. Sekali. Nah, berarti kan udah ini nih, misalnya udah main, udah latihan. Nah, kalau Bro Kevin dulu nih, gimana sih culture di timnya tuh? Apakah kayak seperti kita lihat di NFL Films yang setiap misalnya lagi halftime, misalnya tim lu lagi down, terus kayak dimarah-marahin, atau suka kasih motivational, atau misalnya ternyata di situ ada ya mungkin di sini juga sering ada senioritas atau gimana gitu. Kalau gitu gimana? Kalau di tempat tuh gimana culture timnya? Tergantung mood pelatih juga. Oh, tergantung mood pelatih. Kalau mood pelatih lagi beberapa minggu sebelumnya bagus, ya udah ke bawah bagus. Tapi kalau jelek ya pas halftime misalnya lu ngedown, tuh udah wassalam lu diomelin terus. Oh, oke. Tapi kalau moodnya bagus, lu mau ngedown mau ngapain ya udah lu tetap dikasih relax, dengerin musik kayak gitu aja udah. Kayak biar mindset lu kayak tenang lah istilahnya, nggak bawa under pressure juga kan gitu. Terus kalau ini kan biasanya juga misalnya ada team meeting gitu kan pas lagi sekolah. Iya, ada team Nah, meeting. suka disuruh nonton film-film gitu buat Iya. study. Nah, Jadi itu juga ada. kalau gua kan latihannya emang hampir setiap hari, kecuali cuma kayak Sabtu Minggu karena ya orang gereja kan di situ. Iya. Nah, terus gua pertandingannya bisa hari Rabu atau Jumat tergantung schedule juga. Nah, jadi itu kita nonton kayak film itu kadang H-2 atau H-1 sebelum pertandingan. Oh, Jadi, oke. Lu setiap orang itu dikasih tablet gitu, emang fasilitas dasarnya lu ntar dikasih suruh koreksi kayak lu sadar gak sih kesalahan lu? Kalau lu nggak sadar kesalahan lu bisa disuspend 1 game sama pelatih lu, di inactive lah Di istilahnya. bench itu. Di bench lah. Iya. Makanya lu harus kayak teliti semaksimal mungkin kayak kan kalau gue pas main linebacker kan gue mainnya kebanyakan zone kan. Oh, zone. Kan linebacker kan main tengah kan, Yeah. zoning gitu kayak. Iya. Lu 1 zone itu kadang-kadang bisa kena sama wide receiver, 2 wide receiver. Ah, Jadi iya, lu 2 harus receiver ya. galau, lu harus cover yang mana gitu. iya, Kan ada yang slot dan ada yang mau ngedip kan. Iya, Nah, pas yang bener. mau dip itu lu boleh kasih ya istilah lu harus komunikasi sama yang safety lah Iya, istilahnya. gitu. iya. Gitu. Oh, oke. Nah, kalau Bro Edward gimana? Culture di timnya apakah sama kayak Bro Kevin, misalnya lagi halftime tim lagi down terus pelatihnya kayak marah-marah nendang-nendang itu, atau misalnya dikasih motivational atau senioritas dan lain-lain gimana? Biasa kalau sih culture-nya? setiap kali abis defense-nya break, jadi misalnya defense-nya force a stop, terus offense-nya masuk, itu huddle semua. Oh, oke. Huddle, defense-nya huddle, terus coach-nya koreksi apa yang salah, apa yang benar. Nah terus habis itu abis coach-nya koreksi, terus salah satu tim captain-nya
boleh add a few words gitu mau ngomong apa. Soalnya biasa tim captain tahu apa yang salah, apa yang benar kan. Jadi kalau misalnya coachnya missing out, dia bisa point out juga. Kadang juga motivation segala gitu lah. Oke. Nah, tapi buat offense-nya itu kayak head coach-nya pas offense-nya lagi break, defense-nya lagi main. Itu gue liatin apa? QB-nya di pressure terus. Jadi QB-nya setiap kali habis break one on one sama head coach. Yang offense lainnya ngumpul bareng terus didiskus sama offensive coordinator. Jadi kayak QB-nya satu orang sama head coach-nya gitu ngobrol terus. Oke. Correction juga. Koreksi juga ya. Terus kalau film kayak gitu? Biasanya nggak ada. Biasanya sih cuman kayak online gitu, video chat, grup chat. Iya. Oke. Terus habis itu kayak defensive coordinator gue pasang di screen. So itu dia kayak pakai iPad gitu jelasin. Jadi kagak ada ngumpul-ngumpul. Pakai HP sendiri. Soalnya sendiri ya. biasa orang-orang sibuk-sibuk. Iya. Oke. Gunanya kan film itu kalau di US kan misalnya lu SMP nih. Misalnya kalau udah senior year gitu kan. Nah berarti kan banyak kayak recruiter yang kayak SMA atau yang orang-orang college, para pelatih itu datang langsung ke game lu buat nonton lu. Lu seberapa bagusnya sih? Apakah sesuai dengan yang di klip yang gue nonton selama ini atau gimana kayak gitu. Biasanya pas senior day itu kita kayak di spotlight gitu lah istilahnya, ditanda-tandain lah istilahnya gitu. Kalau di US ini nggak sih kalau yang the high school suka masuk berita-berita kayak ESPN gitu nggak sih? Iya suka masuk. Suka masuk ya? Kayak masuk di ESPN ada tuh salah satu teman gue sekarang di Tuleno kalau gue salah tuh namanya Darius Bradwell tuh. Dia jadi masih running back juga satu tim gue dulu waktu SMP. Salam buat cewek tadi namanya? Darius Bradwell. Coba tahu kalau nonton ya kan. Terus ini kan kalau olahraga otomatis ada cedera ya. Itu udah pas 99% pasti. Nah, kalau Bro Edward pernah kena cedera nggak? Belum sih, belum ada major injury, paling sprain doang. Sprain doang ya. Iya. Tapi tetap setiap abis game harus ice. Soalnya kayak pegel-pegelnya hilang gitu kalau abis ice. Ice bath ya? Iya. Ice bath ya itu. Mandi es lah. Mandi es ya. Berarti kalau mandi es itu buat nurunin panas badan gitu ya? Iya langsung reda otot-otot biar nggak tegang banget ya? Iya biasa buat otot gitu kan, kayak abis latihan kalau nggak abis game itu capek gitu. Oke. Nah kalau Bro Kevin pernah nggak cedera? Gua cuman ini sih shoulder doang kena waktu itu. Shoulder. Karena gua ditabrak langsung sama linebacker kayak waktu itu lagi blitzing gitu. Gua nggak ngeliat pas gue jadi QB. Dari kanan gue ada linebacker tiba-tiba muncul ya, shoulder gue langsung kayak geser gitulah tulangnya yang di sini gue. Dislocated. Iya dislocated tapi ya mau nggak mau waktu itu QB gue yang satunya backupnya lagi suspended. Jadi akhirnya wide receiver-nya disuruh jadi QB. Gue harus keluar satu game dulu playbook lah istilahnya. Satu drive dulu untuk dibenerin shoulder ya. Buset itu sengsara bener gue. Dia berarti pas dislocated shoulder-nya dimasukin lagi. Langsung sama pelatihnya, aduh. Kayak di film Friday Night Lights juga ada tuh. Karena waktu gue ditabrak, shoulder pad gue kan ada kan yang ketutupan di sini kan, bagian sini itu kayak lepas gitu, langsung kayak keluar dari baju gue, makanya sampai bisa cedera gitu. Nah ini kan berarti udah pernah kena cedera ya. Nah kalau Bro Edward gimana tuh penanganan cederanya di tim lo? Apakah tim medik langsung benar-benar handle full atau misal lu di setengah di tim medik terus dikirim ke rumah sakit atau gimana? Kalau major injury sih sampai sekarang belum ada ya. Paling di sono standby ambulan sama standby fisioterapi. Jadi fisioterapi itu yang kayak pijit-pijit segala atau apa, kurang ngerti juga sih. Jadi kalau misalnya tukang urut ya. Haji Naim. Jadi kayak abis pas cedera di field diangkatnya keluar sama fisioterapi. Kalau fisioterapi bilang urgent bawa ke rumah sakit. Tapi kalau enggak ya di sana aja. Kalau Bro Kevin gimana bahas yang cedera shoulder itu? Sama ini medis yang ada di ambulan. Jadi orang medisnya ada 2 orang, gue langsung ya udah digituin aja langsung sama mereka di situ di lapangan karena emang waktu itu nggak ada QB juga kan, daripada tim gue lagi ngedown, gue yang ngedown, daripada gue kalah ya udah akhirnya gue bisa comeback kayak gitu. Oke. Nah ini gue mau nanya juga,
kalau American football itu kan terkenal sama playbook. Itu kan playbooknya tebel banget ya. Tebel banget ya. Nah, Iya banget. kalau Bro Kevin gimana cara pelajarin playbooknya? Gue playbooknya udah dari iPad sih dulu. Udah dikasih langsung. Iya udah iPad ya? fasilitas. Dari sana ya kan gue bilang setiap abis game itu lu harus nonton di iPad lu, kayak nonton playbook lu, baca playbook lu, terus sama video-video lu, kayak klip-klip lu. Yang gue bilang tadi yang lu harus tahu kesalahan lu gitu. Jadi harus mismatch atau apa itu harus lu koreksi. Biasanya lu abis game itu H+2 baru latihan lagi, ntar lu ditanya sama pelatih lu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya pelajaran playbook itu nganggu pelajaran di sekolah gak sih? Kan itu kan playbook udah tebel, pelajaran sekolah juga banyak. Playbook itu sebenarnya nggak perlu lu pelajarin semuanya, karena kan biasanya pelatih ngasih tahu nanti di game ini kita akan main playbook ini. Jadi udah kayak di highlight gitu. Nanti game kedepannya ini kayak gitu udah dikasih tahu. Kalau Bro Edward juga ada playbook yang tebel itu harus dipelajari apa sama? Ada sih, cuman kalau buat defense nggak tebel. Defense nggak tebel ya? Cuman di tim gue cuman ada 5 defensive zone play. Terus man coverage semua man sama paling 1 man 2 zone gitu. Oke. Jadi kayak nggak banyak nickel dime gitu ya? Nggak banyak buat defense kalau playbook gitu. Jadi gampang sih belajarnya. Kalau main offense defense harus pelajarin dua-duanya juga. Iya harus pelajarin kan. dua-duanya. Apalagi QB kan. Banyak Apalagi banget QB kan juga suka pakai yang ini kan yang di yang gitu. itu. Kalau lu nggak ada mikrofon di ini lu ada apa? Petunjuk dari pelatih lu di sini, kan? di tangan lu, di wrist lu kayak Nah, gitu. berarti kalau Brad Edward suka ada signal code gitu nggak, kode-kode misalnya kayak Jared Goff yang kemarin Halle Berry kayak terus juga yang tahun kemarin Obama Elvis. Nah kalau itu gimana? Biasa sih kayak call itu ada sebagian, cuman banyak kan buat confusion doang buat tim musuh. Jadi kayak misalnya iya kayak misalnya right strong right gitu kan. Itu berarti kayak musuh kira bakal D-line-nya bakal shift ke kanan gitu. Bakal shift terus nyerang lewat kanan. Nah itu line-nya kan pasti kayak siap-siap mau geser ke kanan. Tahu-tahu malah biasa gitu ya. Pokoknya buat distraction. Tapi ada sebagian kayak call play, apalagi zone banyak banget. Oke. Biasa kayak hand gesture gitu. Terus itu yang ngelihat siapa aja lah yang ngelihat. Kayak misalnya gue call langsung ke tim gue. Ya jadi begitu. Nah Bro Kevin kan pernah jadi QB. Apa aja play call ya? Kalau contoh misalnya satu play call misalnya orange misalnya orange artinya running back lari atau screen atau gimana? Kalau lu gimana pas itu? Gue biasanya ada kayak Omaha juga yang kayak Peyton Manning ya? Mirip-mirip kayak Omaha, gitu. Omaha, iya, Tapi iya, kalau iya, Omaha iya. itu kayak istilah gue tadinya mau deep wide receiver, tapi gue akhirnya mau cut back wide receiver. Cut back Jadi gitu yang ya? kayak dia ke dalam dulu terus keluar lagi. lagi kayak gitu. Buat Okay. nipu musuh. Karena kan kalau Omaha orang mikir kayak gue bakal ngedip kan. Itu kayak deep di the wide receiver itu ngedip jauh. Orangnya mikir kayak gitu kebanyakan. Nah, makanya kayak gitu. Kalau pas di defense juga ada play call. Ada playbooknya sama kayak yang dibilang Edward kayak zone, blitz, bla 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 gitu-gitu banyak lah. Kalau playbook Bro Kevin ini nggak satu play itu kan kalau yang gue tahu biasanya ada panjang itu kan biasanya strong 95 Z cross wide out. Kayak Madden kan gitu kan yang strong atau temper 2 bla bla bla. Iya, bla, gue ada kayak gitu. gitu ya. Ada. Tapi nanti pas lu pencet lu bisa lihat simulationnya gitu di aplikasi ada kayak lu bisa lihat simulation. Lu taruh titik-titiknya aja ya udah lu kira-kira lu linebacker terus lu tinggal pindahin aja lu mau ke kiri ke kanan biar lu tahu adjust saat game day-nya kayak gitu misalnya. Canggih banget ya berarti. Canggih banget. Nah, berarti kan udah pernah main nih Bro Edward sama Bro Kevin. Nah, kalau menurut ada nggak best moment yang nggak bisa lu lupain, atau misalnya lu bikin late comeback, atau misalnya lu bikin tackle yang big hit sampai wow atau apa gitu. Kalau Bro Kevin ada nggak best momennya? Kalau gue ada waktu itu pas gue jadi QB untuk break record single seasonnya untuk di yang touchdown. Selamat. Jadi karena kan orang Asia pertama, terus gue dapet achievementnya first Asian people yang bisa nge-break record lah, unexpected gitu istilahnya. Iya. Berapa touchdown mas itu? Gue waktu itu rekornya itu hampir 20, 19-18an. Untuk SMP udah banyak banget itu. Satu season? Nah, satu seasonnya. Untuk rookie, apalagi rookie kan gue waktu itu akhirnya pas tahun pertama gue dapet Rookie of the Year sama dapat gila. MVP-nya waktu itu juga. Wih, mantap. Nah,
Kalau best moment di game ya, kan itu kan season. Kalau gue game, di game gue itu ada yang comeback dengan waktu 30 detik. wah, gila. Sisa on the clock gokil. 30 detik Heeh. hanya beda 4 poin. Nah Wow. kan lu mau nggak mau ya udah lu harus dapat touchdown. Harus Dan touchdown. posisinya waktu itu gue dapetnya jelek di 2 yard line. Oh Wah, no, gila. on the yard line. 98 yard. 98 yard Iya, drive iya. 30 detik. Untung waktu itu gue punya wide receiver dan running back gue bagus. Jadi kebanyakan yang gue pakai adalah jet sweep left atau jet sweep right jet sweep, sama jet sweep ya? sama inside HB lah istilahnya kayak gitu. Wah, gila, keren sih. Rookie of the Year masuk kayak artikel artikel sekolah atau online itu nggak ya? Masuk dulu, gue ada di Tallahassee Demokrat. Woi. Masuk di koran di Tallahassee ya Korannya istilahnya ada? kayak Wow. Kompas gitu. Gila. Kalau masuk website-nya pernah? Korannya koran di print dan di website ada sama kayak gitu. Mungkin lu Highlight. bisa search kali ya di googling mungkin ada kali ya. Nah, gue nggak tahu sekarang kalau masih ada atau udah di take down karena beberapa emang udah di take down kan kalau udah lebih dari 3 tahun atau itu kayak gitu. Tapi congrats sih buat Bro Kevin yang pernah jadi Rookie of the Year ya. Nah, kalau Bro Edward, apakah ada best moment yang salah satunya yang video tadi yang lu lihat itu kan wah gila sih itu. Aduh, bikin kayak kalau main Madden kan langsung pakai hit stick gitu ya. Nah, kalau lu ada best momennya enggak? Ya paling ada selama satu game nge-lockdown orang sama sekali nggak dapat reception. Gila, ada kayak Shutdown corner. zaman Sherman di ini ya, Legion of Boom ya, atau Deion Sanders. the Satu GOAT ya. sisi lapangan dimatiin sama Edward Wah, kan. gila sih. Terus gila. receiver yang gue lockdown itu dia main buat Australia national team. National team. Terus dia sekarang mau direkrut sama Amerika Wah, buat gila, kayak gila, scouting gila. gitu buat Oh, masuk scouting. Staff ya? university. Oh, Ya. university. Wow. Nah, kalau Bro Edward pernah juara suatu musim itu? Moga-moga sih tahun Oh, ini. moga-moga ya. Amin, Iya. amin. Berarti Yang- kalau Wide receiver yang di lockdown siapa namanya? Namanya Christoph. Christoph. Tapi dia emang jago itu dia. buat national team. Dia Tinggi tingginya gitu. kayak tingginya berapa kaki kira-kira? 6 kaki. 6'5" lah kira-kira. 6'5". Dan lu tingginya berapa? Tingginya segini gua. Lu tingginya berapa? 5'5". 5'5" bisa nge-lockdown 6'5". Terus dia juga dia tahun lalu sih nggak begitu buff ya. Tapi Oh. tahun ini dia buff abis national team dia buff. Oke. Cuman Habis ya- di lockdown sama Edward bro. Oh, langsung abis itu mungkin itu turning point langsung. Wah gila, gue di lockdown Buff namanya. Gila, masa gue bisa di lockdown gitu. Wah langsung nge-buff deh. Yoi. Nah, kalau Bro Kevin berarti abis yang pernah juara juga? Pernah gue 2 tahun berturut-turut Oh. di second year gue sama di third year gue. Karena kayak istilah gue first year itu gue masih buat cek market lah istilahnya, Cek market gue masih ya? lihat tim-timnya kan. Oke. Karena kan tiap tahun kita nggak dapet tim yang sama terus, karena kan beda-beda gitu loh. Oke. Nah, berarti kalau yang itu yang di US sama kayak college-nya nggak ada ball yang banyak Kalau banget kalau di sekolah. SMP, SMA nggak ada karena Oh, kan nggak ada ya? cuman dikit doang kan. Iya. Istilah kecuali kalau lu udah kan ada namanya distrik, state sama nasional. Nah, lu kalau udah lolos distrik langsung ke state lu. Nah, nanti state-nya ya udah se-Florida lu, baru nasionalnya itu tergantung yang mana aja yang best recordnya, terus kayak win loss-nya kayak gitu-gitu dilihat lah detail-detailnya. Oh. Kalau misalnya final gitu ditayangin nggak? Biasanya ditayangin. Di Mau mana? mau distrik, mau state, mau nasional itu selalu ditayangin. Di TV? Di TV ada, di YouTube kadang-kadang juga bayar ke YouTube kayak kerjasama gitu lah istilahnya. Oke. Kalau Brad Edward juga ditayangin kalau final gitu? Biasanya final doang yang ditayangin. Oh, final doang ya? Di mana Final. tuh ditayanginnya? Di Barsport TV, Bar Sport Iya. TV. Oh, itu TV channel Australia gitu. channel satelit gitu ya? Iya. Oh, kalau misalnya online gitu ada di YouTube atau- Online, ya YouTube abis live di Barsport TV dia pasti post di YouTube. Oh, oke. Berarti sebenarnya kita bisa tau. Bisa. Tapi kalau kita biasa di VIP box.tv. Enggak. Itu mah yang itu mah yang Nggak bercanda. Nah, Bercanda. nah, nah terakhir nih, kalau menurut lu berdua nih dari Bro Edward, sebenarnya di Indonesia tuh ada potensinya nggak sih atau peluangnya gitu main American football? Sebenarnya sih ada kayak Australia dulu mulainya tuh juga dari apa?
dari main tackle football sama sekali nggak pakai pads. Oh. Soalnya dia kan kebiasaan main rugby kan. Iya, rugby. Australia Iya. rugby. Betul. Nah, terus rugby dia banget. interested ke American football. Nah dia transfer sportnya ke sono. Nah jadi pakainya tuh pakai peralatan protection rugby kayak helmnya rugby terus sama ada padsnya rugby. Padsnya rugby ya nggak tebel lah. Cuman ya lebih costly sih, maksudnya lebih murah gitu. Nah terus mulai dari sono develop ke terus lagi sampai akhirnya kayak kalau nggak salah tackle football yang pakai gear pertama tuh ke zamannya apa ya? Pokoknya helmnya dalamnya inilah, masih kayak yang cuman letter kayak gini doang. Yang pad yang kecil ya gitu. Iya, yang pad kecil gitu. Ya. Iya. Pokoknya pas zaman itu udah ada terus leathernya padsnya masih leather pads gitu. Masih yang setengah sedada ya. Iya. Nah, kayak gitu ya. Berarti kalau menurut lu ada potensinya nggak sih di sini? Ada sih. Ada ya? Paling kalau menurut lu kendalanya apa selain biaya? Biasanya udah pasti kendala nomor 1 sih. Influence ya. Kayaknya harus bakal ke spread. American football bakal spread seluruh Jakarta, Indonesia, soalnya flag football juga udah cukup terkenal kan. Flag football beda daerah loh. Malah Iya. Surabaya itu ada salah satu Lion Square anggota kita yang katanya dia pengurus di Surabaya. Dia sampai di Surabaya ada Liga SMA-nya. Iya kan. Nah, Iya. berarti mungkin ini ya apa influence pengaruh harus disebarin pengaruh-pengaruhnya dulu ya. Exposure juga ya. Nah, kalau Bro Kevin gimana? Kalau menurut lu ada nggak sih peluangnya sini? Peluangnya sih menurut gua ada. Kenapa? Asal mereka bisa mengubah mindsetnya ya. Kayak maksud gua mindset. karena Iya. orang-orang mikir kayak apaan sih bola lonjong-lonjong gitu lu lempar kan bola kan harus ditendang kayak Malah kita dibilang itu olahraga hand egg Robocop. iya makanya dibilang itu sangat olahraga aneh kan. Iya. Tidak melatih fisik katanya. Dan tidak melatih fisik. Ada yang pernah ngomong gitu ke gua. Dia belum tahu latihan di belakang, latar belakang. Dan juga masih diperdebatkan walaupun ini sebenarnya debat yang sangat-sangat sepele ya. Apa itu? Ini kok football tapi mainnya nggak tendang. Nah, iya. itu debat tersepele yang pernah gue layanin sih. Itu gak ada waktu, gak ada. Ditendang kan awal-awal ditendang. Tendang. Ada juga field goal. Awal, Iya, panting. Kick off juga kan. Iya. Nah, coba gimana kalau Ya kalau lu menurut gue mau sih mindset, ngubah mindsetnya ya sama kayak fisiknya kan kadang-kadang gimana ya, lu nggak perlu tinggi, nggak perlu buff gitu. Kayak orang-orang mikir kayak aduh gue harus six pack dong, gue harus begini dong, gue harus begitu. Sebenarnya menurut gue lu biasa aja sih juga nggak apa-apa asal lu berani, mental lu udah kuat juga istilahnya kayak gitu. Dan juga orang Indonesia banyak takut lah istilahnya. Ya, lu lihat aja sepak bolanya contohnya baru cedera dikit mau comebacknya susah, kurang motivasinya juga salah satu juga kayak gitu. Oke. Seperti berarti balik lagi ya, sebenarnya tuh kalau American football juga sama juga seperti bola ya, olahraganya juga nggak sekedar ini juga ya, nggak sekedar otot, badan, ukuran badan dan lain-lain. Ini juga balik lagi ke mental ya. Mental lagi ya. Karena apalagi American football yang tadi sempat lu berdua bilang kan trash talknya banyak banget kan. Nah, itu. Iya kan? Tahu sendiri di Indo trash talk dikit Langsung Dibawa ke parkiran langsung. dibawa ke parkiran langsung. bos Waduh. kampung langsung. Iya, waduh. Nah, itu ini ya apa podcast episode terbaru kita ya bareng sama Bro Edward. Gue deh mau Dan satu lagi nih ada pertanyaan lagi nih satu lagi. ada beberapa sih sebenarnya. Iya. Bro Kevin. Dua-duanya sih sebenarnya. Buat kalian nih yang emang base-nya kan emang orang Indonesia gitu. Kalian pernah ngerasa gak sih, wah gue bakal masuk ke sport yang predominantly white people nih yang main gitu loh. Iya. Buat kalian minder atau mikir gak apakah gue kuat gak ya gue bakal ngikutin sport ini gitu. Pernah kepikiran kayak gitu gak sebelum masuk? Bro Kevin dulu. Jangankan sebelum masuk, pas gue daftar gue udah dibully langsung. Oh iya, Serius gue langsung Sama siapa? dibully. Ada yang udah ada kan kalau lu di tim gue kalau lu cedera lu harus kayak ikut tryout dari awalnya lagi. Karena kan proses recovery bla 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 gitu-gitu kan. Kalau yang cedera parah. Iya. Nah, dia kayak trash talk gue lah, bikin gue ngedown dan lain-lain. Tapi menurut gue kayak ya udah gue udah
sebelum gue latihan itu pun gue udah menyiapkan diri gue udah dilatih sama pemain Wisconsin ada waktu itu, teman bokap gue kebetulan orang Indonesia juga yang main di Wisconsin waktu itu, pindah ke Tallahassee, namanya Eden Stephen. Salah satu tadi buat Om Eden ya. Stephen ya, Om Eden. Sekarang dia kerja di UPH kebetulan udah di Indo juga ada. Mungkin bisa invite. Iya, ntar bisa gue invite kan. Invite Client Square mungkin ya. Nah ya gue dibikin ngedown gitu, terus kayak ya di mindset gue ya tetap aja lu harus tunjukin orang Asia itu bisa, karena kalau di situ ya no offense ya, orang Cina itu udah jadi bahan bulian kayak gitu. Bukannya gue mau menghina dan lain, tapi emang itu faktanya. Apa yang gue lihat kayak Cina, Meksiko gitu-gitu udah India udah kayak sering dibully karena saking seringnya mereka dibully. Yang minoritas lah ya pokoknya. Minoritas. Nah, sudah saking seringnya dibully mereka tidak berani mencoba. Nah, kalau gue kan ya udahlah, gue dibully bodo amat, kayak haters make me famous dan stronger kalau gue. Ini mental yang harus ini mental yang harus kita pasang ya. Haters make me famous seperti haters nomor 1 kita ya. Iya. Junjungan kita ya. Huge tapi. Kita emang harus membuktikan kalau ke haters dan ke orang-orang yang bully sebenarnya itu kita bisa, ya udah bodo amat, kayak masuk kuping kiri keluar kanan lah. Malah justru sebenarnya itu haters dan para bulliers itu fans nomor 1 kita ya. Iya biasa gitu, diam-diam jadi fans. Iya, obsesif banget ya. Play watch kita diliatin. Lebih care deh sama itu kita ya. Nah, kalau Bro Edward coba sama juga tanya nih. Sempat ada down gitu enggak? Pas pertama kali masuk tuh, pas trial, pas combine gitu kan, ngetes speed segala. Itu ada yang panggil kayak let's go soy gitu kayak. Digituin let's go boy. Nickname-nya itu tadinya as a joke gitu. Soalnya gue pas trial satu-satunya Asian di sana. Yang lain orang putih sama orang hitam. Nah terus gue satu-satunya orang Asian, terus gue dipanggil soy sauce kan. Oh itu cerita di balik nickname lu soy sauce. Oke, karena dipanggil mulu ya. Terus itu abis dari situ semua orang manggil kayak gitu. Instead of jadi joke, jadi compliment malah. Malah jadi jadi begitu. Soalnya tuh saya ada satu itu lagi pas gue baru dipindahin ke corner kan. Gue kan scrimmage. Scrimmage terus dilempar kayak screen pass ke running backnya, lari ke gue, terus gue tabrak. Nah itu kayak pertama kali gue main di pads. Pertama kali gue practice pakai pads. Gue langsung make big hit abis itu. Keren. Terus itu ya jadi begitulah. Oke. Nah, ada lagi mau ditanya, Bro? Ada lagi. Apa? Buat Bro Kevin kan Bro Kevin kan main di junior high sama di high school juga ya. Dan kalau di high school itu yang break records pas di high school ya? Di SMP. Oh di SMP. Kalau di SMA gue sempat break record sekali doang. Apa tuh? Sekali. Maksud passing apa? Tackle apa? The least interception untuk dari quarterback. Efficient. Efficient berarti. Sama passing rating lah istilahnya. Passer rating ya. Nah berarti lo kan paling nggak dalam season itu atau dalam satu tim itu lo jago lah istilahnya. Nah tapi lo pernah ada aspirasi bakal gue kayak pengen lanjut NCAA nih atau mau ini, ada kepikiran kayak gitu gak? Dulu sebenarnya gue pas habis SMA tamat kelas kan di US kan SMA 4 tahun kan. Kelas 9 itu udah SMA kelas 1. Gue udah dapat kontrak dari NCAA waktu itu. Tapi bukan kontrak di football, tapi di renang. Waktu itu gue udah dapat kontrak dari renang. Karena umur gue nggak cukup, beda beberapa bulan kalau gue nggak salah sebelum untuk apply green card, antara gue ngambil kontrak itu atau gue pulang ke Indo. Green card berapa lama sih biasanya? Lo harus 5 tahun di situ minimal. Waktu itu gue baru 4,5 lah, kurang. Ya itu makanya gue ngambil 6 bulan. Nyeseknya itu. Atau kalau gue ambil kontrak, gue jadi blacklist. Di blacklistnya kalau lu sama US itu blacklistnya seumur hidup. Jadi kalau lu udah pulang ke Indonesia, lu nggak akan bisa balik lagi ke US seumur hidup lo. Wow, gila, ngeri juga. Ya pilihan yang berat ya berarti. Iya, pilihan yang berat itu. Terus gue mikir, kayak kesempatan nggak datang kedua kali kan. Terus tapi ya ortu kayak begitu bilang ya udah mau nggak mau gue harus ngikut orang tua kan, karena kan visanya juga kayak gitu. Oke. Mau juga tanya ke Bro Edward? Boleh. Mau nanya ke Bro Edward? Iya berarti
kalau ke Bro Edward nih, kan flex position kan? Iya. Posisi paling apa nih? Paling disukain? Paling suka sih corner ya. Soalnya kalau Corner ya. kalau main corner tuh kan head up ke receivernya. Nah, di sana lu bisa trash talk semaunya. Oh, berarti yang pas yang lu lockdown tuh lu trash talkin? Iya, terus Woi, Tipe gila ya. Jalen Ramsey juga ini. Iya, dia kayak cuman Jalen Ramsey kalau nggak tahu ya buat ya kalau video ini udah di upload ya, nggak tahu nih Jalen Ramsey kemarin-kemarin kan juga trash talk tapi Melempem. ya. Iya. Itu pas main corner paling seneng main-main berarti ya. Iya, Kalau lagi main. kalau Main, main soalnya kalau trash talk tuh biasa nggak kedengeran gitu. oh. Sama orang-orang. Cuman satu sama satu gitu. Ah, Yang oke, denger oke. dia doang. Nah, coba masuk. Kita main mental juga kayak coba masuk ke kepala dia gitu. Kepala dia. Iya. Iya sih. Kan berarti sebenarnya tuh balik lagi ya ke yang sempat gue bilang di awal ya. Olahraga itu nggak sekedar fisik, badan, otot dan lain-lain ya. Mental juga mental sama otaknya juga harus Otak main. juga ya, iya, bener-bener. Karena lu kalau trash talk berlebihan bisa ya udah Iya, bisa dikeluarin sama Iya. referee-nya. Iya, Iya. bisa. Oh iya sih, iya. Sport kalau Malak ya. trash talk itu. Makanya kalau gua untuk menghindari dikeluarin, gue mendingan pakai mikrofon tapi satu gue mikrofon, satu kuping gue tutup earbud gitu yang buat biar nggak kedengeran yang apa-apa. earbud itu, iya, Biar nggak kedengeran apa-apa. Jadi kalau orang trash talk ya udah gue bodo amat. Iya. Gue nggak kedenger apa-apa, cuma dari pelatih doang gitu. Nah, ada lagi? Ada lagi buat Bro Kevin. Banyak nih. Enggak nih terakhir. Dan ini off topic ya. Ini kan gue sering lihat ini biasa di film-film nih. Ini off topic dari football. Iya. Biasa kan lu pernah jadi quarterback kan? Dan kalau gue lihat yang di film-film biasanya quarterback itu pacarannya sama head of cheerleader. Sama apa? Sama apa? Sama kapten cheerleader Captain squad. cheerleader. Nah, yang diekspos di film biasanya gitu. Nah, Ini nih mungkin kalau nonton langsung yang wah ini nih yang gue tunggu nih. nah realitanya kayak gitu juga Realitanya gimana? atau enggak? Gue nggak off the record tahu aja? itu sebenarnya fakta atau coincidence. Iya. Tapi cewek gue waktu itu emang Captain cheerleader. Gila selamat. Tapi pertanyaan terpenting nih. Pas pacaran enggak? Enggak. Ya. Pas gue pindah ya mau nggak mau Enggak LDR gitu? nggak bisa. Nggak bisa bro, udah. Susah bro. Susah ya? Terus ini 1,000 miles away. Iya, Ah, iya susah. sih, iya. Kalau Bro Edward gimana? Ada kalau bisa abis Serius, serius. main football, lu kayak dilihat-lihat sama cewek-cewek, oh nih main football nih bisa lo sikat gitu. Enggak gitu kan? Enggak sih kayak kayak ngerasa sih kayak apa ya? Kayak pengen banyak fokus ke Ada game kan, aja. misalnya lu bikin interception, terus lu lihat penonton, tau ada cewek gitu ngeliatin, langsung liatin langsung something. Iya sering kayak gitu. sering dia. Sama biasanya abis make big plays terus di post di Instagram, tiba-tiba ada yang slide in DM. Hey, I saw you today. Tapi seriusan tuh kalau bermain olahraga di luar negeri itu efeknya bener-bener naik gitu loh. Kayak sosialita lu langsung naik. Iya, Karena kenapa gue bilang lu abis game atau nggak besok ya itu cewek-cewek atau yang lain pada ngerubungin lu. Fakta yang gue pernah alamin ya. Real, itu real berarti Banyak ya. main QB. Iya, kalau saya Receiver corner gak dapet. oke ini off topic tapi sangat ini ya. Nggak berarti di Motivasi siapa tahu mau main. berarti si Kevin di high schoolnya dulu di cafeteria joinnya sama jokes. Oh iya kan. Berarti yang udah sama anak-anak football gitu ya. Yang football semua ya. Yang pakai varsity jacket. Iya kayak gitu. Kalau Bro Sensei juga sama kayak. Enggak sih, Oke, soalnya oke. kayak apa? University kan masing-masing beda-beda major jadi kayak nggak ada waktu hangout gitu. Iya benar-benar. Oke. Ada lagi? Udah cukup. Cukup ya. Itu off topik yang sangat off sekali tapi menarik. Worth it. Sangat worth it apalagi buat para jombloan yang nonton dan mendengarkan ya. Tapi gue juga emang penasaran sih itu gue. Iya, iya, Itu tapi di itu film juga- di film doang. Nah, Jadi iya. kayak atau aslinya kayak gitu. Gue juga penasaran sih. Tapi ternyata bener kayak gitu ya. Berarti emang bener ya. Kalau Bro Sosis ada yang mau nanya ke Bro Kevin kira-kira? Enggak sih. Iya. Itu ya jelas ya. Iya, udah Kalau jelas ya. Bro Kevin ada mau nanya ke Sosis? Gak ada. Ya, jelas Itu ya. aja. Oke, itu dia podcast baru kita bareng Bro Kevin dan Bro Edward yang pernah main football di Siap. luar Indonesia. Real Dan football. Real football, contact football. Jadi sebenarnya tuh di Indonesia tuh ada peluangnya, ada bisa. Cuman ya
balik lagi sih emang biaya dan Betul. lain-lain. Kalau misalnya mungkin alasannya fisik tuh sebenarnya fisik bisa dilatih. Bisa dilatih. Bisa dilatih kan? Ini dua-duanya orang Indonesia Iya, bisa Indonesia kok. bisa main. Ini yang ini bisa lockdown. Bisa lockdown 6'5". 6'5". Ini bisa bikin rekor Ini loh. break school records. Mungkin ya, Gokil. mungkin sebenarnya sih yang kalau bisa dibikin cartanya yang paling gede tuh emang biaya ya. Biaya bener. Biaya. Mungkin ada para pebisnis atau Daripada duit buat politik mendingan buat kita. Dijual lagi bener bisa kan? Iya, buat perkembangan. bener, daripada politik udah tahu kalah ya kan mending buat kita. Nah, mungkin buat para pemilik bisnis atau apa bisa aja peluang bisnis kan bikin helmnya, betul. bikin helm, bikin pet atau bikin jersey kan lumayan gitu. Gue juga abis denger mereka berdua cerita jadi ngiri sih bro sebenarnya. Kagum sama ngiri gitu kayak Iya. dulu SMA gue, SMP gue kenapa nggak ada yang kayak Iya, gitu. kayaknya. Dia bola, basket. Iya, bola, basket, bulu tang. Nah, itu podcast terbaru kita. Terima kasih buat Bro Edward Sowises Thank udah you, thank datang you. dan Bro Kevin Thank you, udah bro. datang udah Thank you. sharing-sharing pengalaman main football di luar Indonesia ya. Nah, buat yang nonton sama yang dengerin jangan lupa seperti biasa follow sosial media kita di Twitter dan Facebook. Maaf, Twitter Belum dan ada Instagram @NFLFansIndo. Jangan lupa yang pas week 11 review gue udah bilang buat di Instagram ini kita udah dikit lagi 1.000 followers. Kalau jangan lupa ajak teman-teman lo buat follow. Kalau udah 1.000 followers kita bakal giveaway Madden NFL Blu-ray PS4 ya. Siap. Madden NFL 19. Nah, follow tuh Twitter dan Instagramnya. Terus kalau mau ikutan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing juga pengen tahu tentang gimana main di American Football di luar Indonesia bareng Bro Sowises dan Bro Kevin, lu bisa join di Line Square, buka line lu, buka Line Square terus ketik NFL Fans Indonesia, nanti ada hasilnya, lu klik nanti klik join terus swipe ke kiri nanti join chat yang udah 300 ya gila. Yoi. Sebenarnya tuh Indonesia banyak yang nonton, cuman ya mungkin masih pada Malu-malu atau mungkin ya ya ada yang lain-lain. Nah, Line Square terus buat yang dengerin ini audio only jangan lupa follow Spotify kita, dan yang nonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan hidupin notification-nya dan share ke teman-teman lo yang nonton football atau yang main flag football, pengen tahu tuh gimana sih main American football di luar Indonesia ya. Nah, thank you udah nonton dan dengerin podcast terbaru. Stay tune buat episode selanjutnya ya. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.